Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Alivia dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai root data kunjungan perpustakaan yang telah kami buat. Nah, di sini adalah tampilan awalnya dari data kunjungan perpustakaan, di mana terdapat NIM, nama mahasiswa, prodi, alamat, alasan kunjungan, dan juga aksi berupa update dan delete. Di sini juga ada tombol untuk tambah data. Nah, untuk halaman indeks ini terlihat bahwa terdapat database yang telah sebelumnya dibuat melalui MySQL, yaitu ini, tabel berupa mahasiswa di dalam database Perpus. Jadi di sini kami membuat database Perpus dan membuat sebuah tabel yang bernama mahasiswa. Nah, ini adalah struktur dari tabelnya. Pertama adalah NIM dengan tipenya char, nama varchar, prodi, alamat, dan juga alasan mengunjungi perpustakaan. Nah, di sini kami telah mengoneksikannya antara database pada MySQL dengan PHP indeksnya. Nah, di sini ada koneksi.php. Nah, ini ya untuk mengkoneksikan antara database dengan root PHP-nya. Seperti ini nama database-nya yaitu Perpus. Nah, untuk pertama dimulai dari indeks PHP. Di sini kita akan melihat root-nya. Pertama, saya akan memberikan contoh untuk tambah data. Nah, di sini kita klik tombol tambah data, lalu kita masukkan NIM 41037006191011 misalkan. Nama mahasiswanya kita coba Fajar Sukmana, teman saya. Nah, program studinya kita pilih hubungan masyarakat. Nah, ini. Lalu alamatnya Muhammad Toha. Alasan kunjungannya untuk mencari buku. Lalu kita tambah data. Nah, di sini jika pertambahan data berhasil dilakukan, maka akan ada alert seperti ini, yaitu data berhasil ditambahkan. Lalu kita bisa menekan link ini, yaitu lihat data, yang akan membuat kita kembali ke halaman indeks seperti ini. Lalu kita cek, nah ini Fajar Sukmana sudah berhasil ditambahkan. Lalu bagaimana jika kita ingin menghapus data pada data kunjungan perpustakaan ini? Kita menggunakan tombol delete di sini. Misalkan kita hapus Claudia Regita, kita delete. Nah, berhasil, lalu sudah tidak ada nama Claudia Regita. Nah, bagaimana jika kita ingin mengupdate-nya? Bagaimana jika kita ingin merubah suatu data gitu kan? Nah, pertama misalkan kita pilih nama saya ya, Nisa Alivia, kita klik tombol update. Nah, berbeda dengan tambah data tadi, pada saat kita ingin melakukan tambah data, kolom-kolom yang ada, baris-baris yang ada yang disediakan ini, baik itu NIM, nama mahasiswa, prodi, alamat, dan alasan kunjungannya akan kosong. Sedangkan untuk update data, kita akan ditampilkan data yang sebelumnya telah kita simpan ya. Jadi di sini untuk NIM-nya adalah 41037006191032 dengan nama mahasiswa Nisa Alivia, prodi Teknik Informatika, alamat Cangkuang, alasan kunjungan adalah mengembalikan buku. Di sini kita update untuk alamat dan juga alasan kunjungannya. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah karena kita melakukan update ini berdasarkan NIM-nya atau primary key-nya, sehingga untuk NIM tidak akan dapat diubah. Nah, ini tidak akan dapat diubah, sehingga kita akan hanya bisa mengubah nama mahasiswa, prodi, alamat, dan juga alasan kunjungan. Nah, di sini misalkan saya akan merubah alamat saya menjadi Sanggar Indah Lestari. Nah,
Lestari, atau yang simpel aja Kabupaten Bandung. Nah ini ya, alasan kunjungannya misalkan saya ingin mencari buku. Nah ini ya, lalu kita update data. Nah ini Kabupaten Bandung mencari buku. Saya lupa untuk prodinya, kita belum ubah. Mari kita isi lagi prodinya, tuh masih kosong ya. Di sini misalkan saya ingin, saya merupakan mahasiswa dari program studi ilmu komunikasi misalkan ya. Lalu update data. Nah ini ya, jadi sudah berubah. Di data Nisa Alifia, prodinya dari asalnya teknik informatika berubah menjadi ilmu komunikasi, alamatnya menjadi Kabupaten Bandung, dan alasan kunjungannya menjadi mencari buku. Nah, sekarang kita masuk ke dalam codingan mulai dari indeks PHP ini ya. Nah, di sini ini untuk halaman indeks PHP. Nah, di sini saya menggunakan Bootstrap untuk CSS-nya, sehingga di sini pada saat ini kan memanggil PHP-nya terlebih dahulu ya, PHP untuk koneksinya agar kita dapat tersambung ke dalam database yang MySQL mahasiswa tadi, tabel mahasiswa tadi, database perpustakaan tadi. Nah, di sini HTML, head, body, seperti biasa strukturnya, di mana di head ini kita mencantumkan link dari CSS-nya, lalu ada judul yaitu CRUD data kunjungan perpustakaan. Nah, di dalam body ini kita pertama adalah untuk judul terlebih dahulu. Nah, di sini data kunjungan perpustakaan, lalu diberi garis bawah, lalu di sini ada Universitas Islam Nusantara. Nah, untuk ahref ini adalah untuk button tambah data yang tadi. Jadi untuk menambahkan data di sini kita menggunakan kelas button primary, button. Nah, dengan ini margin buttonnya 3. Ini ya, ini tambah data, lalu ini untuk tabel, ini disediakan untuk kolomnya ya. Ada NIM, nama mahasiswa, prodi, alamat, alasan kunjungan, serta aksi. Aksi itu berupa update dan juga delete. Nah, di sini adalah PHP-nya, di mana di sini kita membuat variabel SQL get untuk mendapatkan data dari tabel mahasiswa. Nah, di sini terdapat query-nya, kita membuat query untuk mengkoneksikannya. Nah, karena untuk menambahkan data adalah kita terus-menerus gitu, sehingga jadi kita menggunakan pengulangan while ya. Nah, di sini data query. Nah, di sini untuk menambahkan data NIM, jadi kita membuat menggunakan variabel data dan dimasukkan ke dalam array NIM. Lalu di sini ada nama, prodi, alamat, dan juga alasan. Nah, di sini adalah button untuk update. Nah, di sini button untuk update ya. Ini button untuk update dan ini button untuk delete. Itu. Nah, di sini saya menyediakan footer untuk mengisi copyright Nisa Alifia, Sandi Apriandi, dan Rizky Abdul Haris, yaitu nama anggota dari kelompok kami. Nah, di sini tadi kan sudah dilihat ya untuk halaman indeks. Nah, ini add ya. Untuk yang tambah data tadi ini kurang lebih sama ya. Jadi pertama kita masukkan include koneksinya terlebih dahulu, lalu masukkan CSS-nya. Nah, di sini bedanya adalah karena ini untuk menambahkan data atau record data, jadi di sini ini sama ya, hanya sekadar judul. Lalu di sini ada link untuk kembali ke halaman indeks. Ini untuk link kembali ke halaman indeks. Nah, di sini ada form action
add.php method post. Nah, jadi di sini kita menyediakan form untuk menambahkan data, mulai dari name. Nah, ini input text, ID name class, form control require. Nah, di sini ada nama mahasiswa, lalu ini untuk prodi. Jadi prodinya ini dibuat menggunakan form select. Jadi kita hanya memilih saja prodi yang telah disediakan gitu. Nah, ini adalah program studi yang ada di Universitas Islam Nusantara. Lalu selanjutnya ada alamat dan alasan kunjungan. Nah, setelah itu terdapat input class button untuk tambah data. Sehingga saat kita sudah mengisi seluruh form, kita dapat menggunakan button tambah data ini untuk menambahkan datanya. Seperti itu. Nah, di sini PHP-nya, nah ini untuk memasukkan array name ya. Name dimasukkan ke dalam variabel name. Nama dimasukkan ke dalam variabel nama, alamat ke variabel alamat, dan alasan ke variabel alasan. Nah, di sini terdapat variabel prodi select, di mana nanti pada saat prodi yang dipilihnya berupa manajemen, maka yang keluarnya adalah manajemen. Seperti ini. Kalau manajemen kan sama ya. Nah, ini deh yang, nah, misalkan kita misalkan kita memilih prodinya adalah PLS atau pendidikan luar sekolah. Nah, karena namanya adalah PLS, supaya nanti pada saat diindeks di kolomnya tidak muncul PLS, melainkan pendidikan luar sekolah, sehingga dibuat pengkondisian if prodi select sama dengan PLS, maka prodi yaitu pendidikan luar sekolah. Seperti itu ya singkatnya. Nah, selanjutnya di sini kita membuat variabel SQL get select from mahasiswa where name. Ini untuk itu ya. Jadi untuk menambahkan datanya di sini. Nah, ini adalah untuk alert. Jadi di sini ada dua alert, di mana misalkan kita patokannya name. Jadi di sini tuh untuk patokan kita, jadi name itu sebagai patokan. Misalkan name-nya sama, maka nanti akan muncul alert seperti ini, data gagal ditambahkan. Sedangkan jika tidak ada name yang sama, maka akan muncul alert seperti tadi, yaitu data berhasil ditambahkan. Kita coba ya, untuk melakukan pertambahan data dengan NIM yang sama, yaitu misalkan ini kita menggunakan NIM 34 Andi ya. 34, misalkan kita namanya menjadi Andi. Program studinya misalkan teknik elektro, alamatnya misalkan Karawang untuk mengerjakan tugas. Di sini tambah data. Nah, di sini nanti akan muncul alert data gagal ditambahkan karena NIM yang dimasukkan sudah terdapat pada database sebelumnya. Jadi NIM-nya karena NIM-nya sama, sehingga data yang ditambahkan akan gagal. Nah, jadi di sini kita lihat datanya, karena datanya sama NIM-nya, sehingga data gagal ditambahkan seperti itu. Selanjutnya, di sini terdapat footer kembali, yaitu nama anggota kelompok kami. Nah, ini adalah PHP untuk mendelete dari data. Jadi di sini tetap kita masukkan dulu koneksi PHP-nya, lalu ini dijadikan membuat variabel name, di mana kita akan melakukan get name. Nah, name ini tuh akan menjadi patokan kembali untuk mendelete data ya. Nah, di sini menggunakan SQL delete from mahasiswa where name sama dengan name. Nah, ini untuk mengkoneksikannya menggunakan query. Nah, di sini karena pada saat mendelete kita akan mengembalikannya ke halaman indeks, sehingga pada saat di bawahnya ini kita menggunakan header, location, kembali ke index.php. Seperti ini. Kita coba. Misalkan kita hapus Nurul Fauzi. Nah, jadi pada saat di delete tidak akan berpindah halaman karena kita menggunakan header untuk kembali ke halaman index.php seperti itu.
Nah, selanjutnya adalah untuk update. Nah, update ini tidak jauh berbeda dengan add data atau tambah data. Jadi di sini tetap ada koneksinya. Bedanya di sini kita memasukkan NIM. Jadi kita membuat variabel NIM sebagai patokan NIM-nya. Jadi nanti pada saat update yang kita jadikan patokannya adalah NIM dari data mahasiswanya. Seperti itu. Di sini sama saja. Nah, nah, bedanya adalah ini. Terdapat kita menggunakan PHP Echo Data NIM. Ini supaya data sebelumnya yang telah kita masukkan akan ditampilkan kembali sebelum kita ubah. Seperti itu. Jadi seperti ada data sebelumnya dan nanti akan kita update menjadi data yang baru gitu. Nah, ini ya sama kurang lebih seperti itu. Nah, di sini bedanya adalah pada saat update kita menggunakan SQL update mahasiswa set nama menggunakan variabel nama, variabel prodi, alamat sama dengan variabel alamat, alasan. Nah, di sini query-nya dan di sini dapat terlihat ya bahwa kita akan mengembalikannya langsung pada index.php sehingga pada saat setelah kita update maka akan otomatis ke halaman index.php. Nah, di sini yang berbeda adalah tombolnya. Nah, untuk sebelumnya pada saat tambah data, tombolnya adalah tambah data dan untuk update adalah update data. Seperti itu. Kita coba untuk update data. Nah, ini misalkan M. Fajar Sukmana, kita tambahkan Muhammad ya, M. Nah, seperti ini. Kita ganti menjadi teknik informatika. Ininya kita jadikan Cibiru misalkan. Lalu kita ubah juga alasannya menjadi untuk meminjam buku. Lalu kita update ya. Nah, seperti itu. Jadi pada saat diupdate, data mahasiswa Fajar Sukmana ini menjadi M. Fajar Sukmana, prodinya teknik informatika, alamat Cibiru, meminjam buku, akan langsung kembali kepada halaman index.php ini. Seperti itu. Nah, di sini untuk nama anggota kelompok kami tetap akan ada di setiap halaman. Dan terakhir ini koneksi ya, tadi sudah dijelaskan di awal. Seperti itu. Jadi di sini untuk program code website sederhana kami menggunakan data kunjungan perpustakaan Universitas Islam Nusantara di mana kami menyediakan untuk tombol tambah data, update dan juga delete. Dan di sini anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Nisa Alivia, Sandi Apriandi, dan juga Rizky Abdul Hadis. Seperti itu. Ini adalah database-nya, di mana di sini disediakan database perpustakaan yang di dalamnya terdapat tabel mahasiswa dengan kolom NIM, nama, prodi, alamat, dan alasan seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.